Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Rozi Tutorial Desain Grafis. Teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan merekap daftar hadir siswa atau absen online siswa yang dilakukan menggunakan media Google Form. Pada video kali ini, materi yang ada pada video ini adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti yang pertama teman-teman tonton dulu video ini sampai selesai biar teman-teman jelas tentang penggunaan aplikasi ini. Yang kedua adalah materi penjelasan. Untuk materi penjelasan teman-teman coba lihat video ini. Saya akan mencoba untuk menjelaskan dulu tahap demi tahap penggunaan aplikasi ini. Aplikasinya namanya adalah aplikasi rekap absen dari Google Form. Ini saya jelaskan dulu teman-teman cara penggunaannya. Aplikasinya nanti bentuknya seperti ini, formatnya Excel. Di sini saya buat menggunakan Microsoft Excel 2013. Yang pertama, saya jelaskan dulu bagian atasnya. Bagian atas di sini untuk logonya teman-teman bisa ganti. Misalkan teman-teman dari lembaga atau sekolah di bawah naungan dinas, ini logonya teman-teman bisa ganti sesuai dengan kebutuhan. Caranya tinggal insert, nanti bisa diambil di sini. Ini masih saya kunci semua. Saya buka dulu kuncinya. Nanti passwordnya teman-teman akan saya beritahu di tengah-tengah video ini teman-teman ya. Jadi teman-teman tonton terus videonya, jangan download dulu, tonton dulu videonya, setelah paham baru teman-teman download. Baik teman-teman, ini sudah saya buka passwordnya. Sekarang kita mencoba untuk memanfaatkan aplikasi ini. Apa toh bedanya aplikasi ini dengan aplikasi yang biasanya kita download dari Google? Yang pertama, aplikasi ini sudah saya atur sesuai kebutuhan saya di lembaga saya. Kebetulan saya tugas di MTS Negeri 2 Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Yang pertama teman-teman, bagian headernya atau bagian atas teman-teman bisa edit sesuai kebutuhan. Yang pertama di sini daftar hadir siswa kelas di sini saya isi 9K karena kebetulan saya menjadi wali kelas di kelas 9K. Teman-teman bisa mengedit. Cara ngeditnya klik 2 kali di sini. Kemudian yang belakang teman-teman ganti. Misalkan 9J. Nah, seperti itu. Jika sudah teman-teman enter. Lakukan hal yang sama untuk yang bagian bawah, klik 2 kali. Tahunnya misalkan nanti akan digunakan untuk tahun 2021, 2022, teman-teman bisa ganti, enter. Yang bawah juga mata pelajarannya teman-teman klik 2 kali, teman-teman ganti, misalkan matematika, kemudian tekan enter. Nanti otomatis teman-teman ya, nanti semua data yang ada di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan yang terakhir hasil rekapan, nanti bagian atasnya semuanya akan langsung berubah. Jadi teman-teman cukup merubah yang di bulan Juli saja. Makanya yang bagian Juli ini saya tandai warna hijau, yang bagian terakhir saya tandai warna kuning. Yang warna hijau ini artinya masternya teman-teman. Jadi teman-teman cukup mengedit bagian bulan Juli saja. Ini saya kembalikan dulu ke kelas 9K sesuai dengan saya mengajar. Agustus sudah berubah 9K, September 9K, Oktober, November, Desember, dan hasil rekapan semuanya sudah 9K. Baik, lanjut berikutnya teman-teman. Teman-teman di sini ini adalah nama bulannya, ini sudah otomatis ya, sudah saya buat sesuai dengan bulan. Lanjut untuk sebelah bawahnya di sini, ini adalah data nomor induk siswa. Biasanya kalau kita minta data anak-anak
dari petugas madrasah, nanti pasti ada nomor induknya, nomor urutnya, dan nama siswanya serta jenis kelamin mereka, laki-laki atau perempuan seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah tanggalnya teman-teman. Di sini semuanya saya buat tanggal sampai 31. Nanti jika tanggalnya hanya sampai 30, teman-teman cukup isi sampai 30 saja. Kemudian yang ini adalah sakit, ini izin, ini alfa. Kemudian kehadiran di sini ini adalah jumlah ketidakhadiran mereka yang warna abu-abu. Yang sini adalah jumlah kehadiran mereka yang warna biru muda ini. Sedangkan jumlah yang atas ini adalah jumlah pertemuan. Itu ada keterangannya isi dengan jumlah pertemuan setiap bulan. Jadi teman-teman bisa mengisi, misalkan dalam bulan Juli mata pelajaran seni budaya ada 4 kali pertemuan, ini teman-teman tinggal diisi dengan angka 4. Nah seperti itu teman-teman ya. Saya kembalikan dulu ke angka 1. Jika teman-teman kosongi nanti akan menjadi warna hitam. Nah, ini masih kosong semua untuk kehadiran mereka. Nanti teman-teman bisa mengisinya per bulan. Kemudian yang Agustus, September juga, Oktober, jika ada merah berarti itu artinya tanda merah. Teman-teman bisa klik di sini, biarkan mouse-nya di situ, nanti akan muncul keterangannya. Di situ tanggal 29 bulan Oktober adalah Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah. November, Desember, ini untuk bulan semuanya sama teman-teman. Nanti teman-teman mengcopy paste nomor induk nama ini akan otomatis tercopy ke semua bulan. Teman-teman cukup di copy di bulan Juli saja, nanti otomatis akan tercover di semua bulan ya. Untuk ininya saya hapus dulu, laki-laki perempuannya saya kosongi semua dulu. Seperti itu, sudah kosong semua. Baik teman-teman, berikutnya teman-teman jangan lupa di sini ada sedikit keterangan, mohon bantuan subscribe-nya biar channel ini bisa terus berkembang untuk membuat tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat. Caranya teman-teman bisa langsung klik aja di sini. Jika koneksi internet kalian panjenengan semua menyambung, nanti akan otomatis jika diklik akan lari ke alamat ini teman-teman, ke channel YouTube saya Rozi Tutorial Desain Grafis. Teman-teman tinggal klik aja subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari saya yang lainnya. Baik teman-teman, langsung lanjut saja ke bagian yang penting, yaitu pengisian data. Kita klik materinya dulu setelah penjelasan singkat. Oh iya teman-teman, untuk bagian rekap ini nanti teman-teman bisa mengetahui jumlah sakit anak berapa, izin berapa, alfa berapa setiap semester. Jadi nanti akan terekap otomatis per semester. Ketidakhadirannya satu semester itu berapa, hadirnya berapa, dan prosentasenya kehadiran itu berapa selama satu semester. Untuk yang bagian jumlah pertemuan nanti akan terisi otomatis sesuai dengan jumlah yang panjenengan isi pertemuannya pada setiap bulan. Baik, tidak usah lama-lama lagi, langsung kita praktekkan. Yang pertama, setelah penjelasan ini singkat teman-teman lihat semua, kita langsung aja ke download Excel-nya. Teman-teman bisa download materi aplikasi ini di halaman deskripsi dari video ini. Jika sudah teman-teman download, nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan file seperti ini, aplikasi rekap absen dari Google Form. Teman-teman bisa langsung buka. Sebentar, ini saya tutup dulu. Teman-teman bisa langsung buka hasil downloadan teman-teman semua. Masih loading. Nah, seperti ini. Jika sudah terdownload, teman-teman masih belum bisa mengedit. Jika teman-teman klik 2 kali akan muncul bahwa file ini masih diproteksi. Untuk passwordnya teman-teman bisa buka dengan cara pilih menu review, kemudian unprotected, klik di sini. Kemudian teman-teman bisa masukkan passwordnya. Passwordnya pakai huruf kecil semua, ketik
saya sudah subscribe channel Rozi Tutorial Desain Grafis. Nah, seperti itu teman-teman ya, kecil semua tanpa spasi, atau teman-teman bisa lihat di sini. Ini sudah saya buatkan passwordnya. Nah, passwordnya ini teman-teman, saya sudah subscribe channel Rozi Tutorial Desain Grafis. Itu passwordnya. Baik, setelah terbuka Excelnya dengan password tersebut, langkah pertama adalah teman-teman membutuhkan data induk atau data nama-nama siswa atau data nama-nama pegawai jika teman-teman bekerja di perusahaan, dari tentunya tenaga administrasi lembaga. Di sini saya meminta bantuan petugas dari tata usaha. Saya minta data siswa-siswi kelas 9K. Nanti teman-teman akan mendapatkan data seperti ini. Data nama siswa tahun 2020-2021. Saya buka datanya. Nah, nanti datanya seperti ini teman-teman. Ini ada kelas 7, 8, 9. Saya langsung menuju ke kelas 9K atau kelas yang saya menjadi wali kelas di situ. Datanya adalah seperti ini teman-teman. Daftar hadir. Yang kita butuhkan adalah nomor induk, nama, dan jenis kelamin. Kita copy aja dari sini, kita copy sampai jenis kelamin, kemudian kita scroll ke bawah. Setelah itu kita klik kanan, copy. Setelah tercopy semua, kemudian teman-teman menuju ke aplikasi yang teman-teman download tadi. Kemudian klik, perhatikan, pilih bulan Juli, kemudian klik di bagian atas sini nomor induk, kemudian klik kanan. Kemudian jika teman-teman pakai Excel 2013 akan langsung muncul seperti ini. Teman-teman pilih yang value. Nah, seperti ini teman-teman, ada keterangannya value. Jika teman-teman pakai Excel di bawah 2013, teman-teman bisa pilih ini paste spesial, kemudian pilih, kemudian value ini. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Perhatikan teman-teman, setelah kita paste data di bulan Juli, nanti otomatis laki-laki perempuannya akan terisi. Jumlah laki-lakinya ada 18, perempuannya ada 22. Ini langsung akan terisi semuanya teman-teman. Yang pertama sebelah kanan, perhatikan nomor dan nama di sini akan otomatis menyesuaikan. Setelah kita paste di sini akan terisi otomatis. Ini gunanya untuk apa? Nanti untuk mendeteksi anak-anak yang tidak absen dari Google Form. Kita abaikan dulu yang ini karena ini terisi otomatis. Kemudian kita lihat yang bulan Agustus. Yang bulan Agustus otomatis sudah terisi namanya. September, Oktober, November, Desember, sampai yang hasil rekapan pun semuanya sudah terisi teman-teman ya. Semuanya sudah terisi. Ya. Berikutnya teman-teman, setelah teman-teman copy paste di situ, langkah berikutnya adalah teman-teman membuat Google Form. Ya, jadi sebenarnya langkah-langkahnya yang itu ada 3 ini yang penting. Data induknya dari madrasah, dari lembaga, kemudian buat Google Form, dan tinggal kita buat rekapan. Setelah kita ambil datanya, kita paste tadi, kemudian kita buat Google Form. Sekarang kita butuh online teman-teman. Saya koneksikan internetnya. Setelah itu teman-teman membuat Google Form. Akan saya ajarkan secara singkat biar tepat untuk bisa direkap. Yang pertama kita menuju ke Google Form dulu. Teman-teman bisa pilih alamatnya Google Form, ketik di Google. Nanti teman-teman bisa masuk ini. Jika sudah masuk dengan email panjenengan semua, kemudian langsung aja pilih halaman kosong buat formulir baru. Sebentar, saya ganti email dulu. Saya ganti email ke saya yang satunya. Jika sudah masuk, teman-teman bisa pilih halaman kosong.
Kemudian teman-teman ketik nama formulirnya. Namun sebelum itu, langkah pertama biar tidak monoton, teman-teman pergi ke sini dulu. Temanya kita atur dulu sebentar. Klik kiri sekali, kemudian pilih gambarnya. Teman-teman pilih aja yang sudah tersedia di sini, tidak apa-apa. Sebagai contoh di sini, karena saya ngajar seni budaya, saya pilih tema tentang alat lukis. Sisipkan. Kita tunggu sebentar, loading. Sudah muncul. Setelah itu teman-teman pilih warnanya, ini bebas teman-teman ya, tidak pakai ini juga tidak apa-apa. Fontnya saya buat yang lucu biar terkesan tidak kaku waktu dilihat di HP-nya anak. Berikutnya setelah men-settingan tema selesai, kita buat isi materinya. Yang pertama judulnya teman-teman ketik terserah teman-teman. Di sini saya isi dengan absen kelas 9K. Yang bawah saya buat keterangan, silahkan melakukan absen online. Saya enter, waktu 06, ini terserah panjenengan ya. Kemudian yang kedua di sini teman-teman buat pertanyaan. Sebenarnya yang penting itu ada di sini teman-teman. Nama di sini teman-teman itu harus membuat pilihan yang drop down. Kebanyakan Bapak Ibu guru atau teman-teman semua yang kerja di bagian staf administrasi biasanya dibiarkan saja atau pilih jawaban singkat sehingga anak-anak mengetik namanya masing-masing. Ini susah teman-teman untuk direkap secara otomatis. Jadi kita buat supaya anak itu memilih nama mereka masing-masing yang sudah kita siapkan. Kita pilih drop down teman-teman. Setelah itu di sini ada pilihan namanya, kita ketik satu-satu. Namun kita bisa copy paste. Caranya setelah pilih drop down di sini teman-teman pergi ke aplikasi yang tadi. Nah, ini gunanya teman-teman. Teman-teman lihat yang berwarna biru ini. Kita copy dari sini teman-teman, nomor dan nama yang langsung tersambung. Kemudian kita klik kanan, kita copy. Setelah itu kita pergi ke Google Form tadi, kita pilih di sini, ini kita delete. Kemudian kita paste di sini, klik kanan, paste. Otomatis semua akan langsung masuk di sini nama anak-anak mereka, nama anak-anak kita. Absennya biarkan saja, double seperti ini tidak apa-apa. Satu titik nama dan seterusnya, karena nanti yang akan kelihatan di hasilnya adalah satu nomor langsung diikuti nama. Setelah tercopy semua seperti ini, teman-teman tinggal buat wajib diisi supaya mereka tidak bisa kirim sebelum mengisi nama mereka, sebelum memilih. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa tambah variasi. Misalkan di sini saya tambah kata-kata seisian seperti ini. Saya tambah isian seperti ini teman-teman. Absen masuk kelas. Masuk kelas. Kemudian bawahnya saya buat kata-kata telah hadir di kelas. Namun sebelum itu bagian soalnya saya pilih yang kisi pilihan ganda. Sebelah kiri barisnya saya isi telah hadir di kelas. Yang sebelah kanan saya buat pilihan hadir. Nah, seperti itu. Ini saya juga wajibkan supaya mereka tidak bisa lanjut sebelum mengisi hadir di sini. Baik teman-teman, saya membuat absen itu cukup dua saja, nama dan kehadiran. Ini saja, simple dan tidak banyak-banyak. Kemudian berikutnya setelah materi selesai, yang pertama tadi tema, kemudian materi pertanyaannya, kemudian yang ketiga adalah kita setting bagian setelan. Umum di sini teman-teman biarkan aja, misalkan batasi ke satu tanggapan, tidak usah dicentang karena kita akan mengabsen mereka setiap hari. Biarkan aja. Kemudian presentasi di sini ini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, teman-teman hilangkan centangnya. Kemudian yang bawah-bawah sini teman-teman buat kata-kata bahwa mereka telah melakukan absen online.
Di sini saya buat seperti ini. Terima kasih telah melakukan absen online, atau seperti ini, terima kasih data Anda telah disimpan. Seperti itu juga bisa. Kemudian yang kuis tidak usah dicentang, biarkan aja. Kemudian kita simpan. Yang terakhir tinggal kita buat dokumen untuk hasil rekapan. Perginya kemana? Ke respon. Ke respon, kemudian sebelum ke respon, namanya belum berubah, teman-teman klik dulu, nanti otomatis akan menyamakan dengan judul sini. Klik sekali, klik, nah otomatis namanya akan berubah. Setelah itu kita lanjutkan ke menu respon, kemudian kita buat tanggapannya. Ini teman-teman cek, harus dicentang, menerima tanggapan, kemudian pilih titik 3, pilih tujuan tanggapan, kemudian teman-teman namanya ini akan terisi otomatis. Biasanya saya hilangkan responnya supaya tidak mengganggu pemandangan. Teman-teman biarkan juga tidak apa-apa. Kemudian setelah itu teman-teman klik buat. Kita tunggu ada pemberitahuan spreadsheet telah dibuat. Nah, berarti sudah jadi teman-teman. Kita kembali ke pertanyaan, kemudian kita coba preview pratinjau. Nah, nanti teman-teman yang akan dilihat oleh anak-anak kita adalah seperti ini. Waktu mereka mengisi nama, mereka tidak mengetik, tetapi cukup memilih nama mereka. Ya, misalkan di sini saya pilih nama Ahmad Faiz Jamjam. Kemudian di bawahnya ada wajib diisi, absen masuk kelas, telah hadir di kelas, saya klik, kemudian kirim. Nah, seperti itu aja. Kemudian terima kasih data Anda telah disimpan. Selesai. Mereka setiap hari bisa melakukan absen seperti itu. Kemudian ini kita tutup. Kemudian setelah itu responnya jangan dilihat di sini teman-teman, nanti teman-teman bingung. Kita pergi ke spreadsheet-nya. Caranya ini kita kembali lagi. Kemudian teman-teman pilih garis 3 di sini. Kemudian teman-teman pilih spreadsheet. Nah, setelah itu teman-teman cari data dengan nama yang baru saja kita buat, yaitu di sini absen kelas 9K. Kita buka. Nah, ini data yang saya isi tadi teman-teman ya. Sudah otomatis terekam di sini. Ini akan otomatis terus tertumpuk sampai kita tidak mendelete-nya. Jika kita delete maka akan bersih lagi. Nah, ini akan otomatis, waktunya pun akan menyesuaikan sampai terus tidak akan terhapus sampai kita sendiri yang menghapusnya. Baik, apa hubungannya dengan aplikasi yang saya berikan tadi? Ini saya kembali dulu. Setelah kita buat Google Form, kita tinggal share linknya ke anak. Di sini kita kembali lagi ke formulir. Kemudian kita buka formulir yang tadi, yang baru saja kita buat, absen online-nya. Ini kita buka di tab baru misalkan. Teman-teman tinggal share linknya ke siswa-siswi kita. Caranya teman-teman pilih ini, kirim. Kemudian pilih yang hyperlink ini. Kemudian ini teman-teman copy paste, copy dan teman-teman share ke anak-anak. Atau bisa perpendek seperti ini juga sama saja hasilnya nanti. Teman-teman bisa klik salin atau klik kanan copy. Kemudian teman-teman tinggal paste dan kirimkan ke anak-anak ya. Baik, berikutnya setelah kita berhasil membuat Google Form, kemudian berikutnya adalah kita melaksanakan rekapan hasil absen mereka. Caranya teman-teman, coba di sini saya kembali ke spreadsheet dulu. Di sini saya akan membuka absen saya kelas 9K yang real, yaitu yang hari ini pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Bukan yang absen kelas 9K yang baru saja saya buat, tapi yang sudah saya pakai seperti biasa setiap hari. Saya buka yang bawah ini teman-teman. Ini yang sudah saya pakai sampai hari ini.
sejak tanggal 13 Juli yang lalu. Saya buka, ini sudah saya beri warna. Ini absen saya karena saya jadi wali kelas. Absen saya setiap hari mereka selalu mengisi. Jadi di sini ada banyak sekali. Nah, kebanyakan kita sebagai Bapak Ibu guru atau administrasi, kita kesulitan untuk merekap kehadiran mereka setiap hari. Karena sudah terlalu banyak menumpuk atau karena kesibukan kita sehingga kita kadang belum sempat untuk merekapnya. Cara merekapnya secara cepat teman-teman. Misalkan di sini saya lihat tanggalnya, tanggal 19 hari ini. Ya, 19 yang paling bawah. Ini adalah kehadiran mereka pada hari ini. Saya copy paste. Caranya sebentar, saya kembali ke yang paling bawah. Mulai tanggal 19 saya copy paste namanya saja. Ini tanggal 19 ya. Yang bagian nama saja. Kemudian kita klik kanan, salin. Nah, yang tersalin adalah mulai tanggal 19, tetapi yang kolom nama. Kita klik salin. Setelah itu teman-teman pergi ke aplikasi Excel yang teman-teman download tadi. Kemudian teman-teman paste di sini. Pastenya di mana? Di bagian sini. Ini ada keterangannya, copy dari spreadsheet Google Form. Jangan lupa geser ke bagian nomor 1 yang paling atas, scroll barnya. Kemudian paste di sini. Caranya klik kanan, paste value. Paste value di sini, ya. Nah, kita lepaskan. Nah, otomatis teman-teman, jika mereka hadir, otomatis akan yang sebelah kiri akan berwarna merah seperti ini ya. Ini artinya ada data yang sama antara yang sebelah kiri adalah data saya di absen semua, kemudian yang sebelah kanan adalah data mereka, data siswa yang sudah absen hari ini. Nah, yang hari ini semuanya ada sekitar 34 anak. Kemudian yang sebelah kiri, mereka yang tidak hadir akan berwarna putih. Misalkan ini Ahmad Faiz Jamjami tidak hadir hari ini. Kita tinggal aja tandai di sini. Misalkan Juli tanggal 13 ya. Kita buat aja bulan Juli, misalkan mereka absennya bulan Juli. Sebentar. Kita cek lagi tadi tanggal berapa absennya. Oh, tanggal 19. Kita tinggal pergi ke bulan Agustus. Ke bulan Juli saja. Kita pakai bulan Juli tanggal 19 misalkan. Kita pilih 19 hari Minggu, kita buat tanggal 13 saja. 13 ini contoh saja teman-teman ya. Nanti tanggalnya teman-teman sesuaikan sendiri. Kemudian kita tinggal tandai. Caranya yang 13 ini teman-teman misalkan mereka tanpa izin, tanpa keterangan, teman-teman tandai A. Kemudian enter. Nah, otomatis akan berwarna orange kemerahan. Ini akan terisi 1. Kemudian yang bawah lagi Danis absen 7 tanggal 13 misalkan absen ini tanggal 13. Misalkan sakit, tekan S, enter. S-nya ini bisa S besar atau S kecil, huruf besar atau huruf kecil. Jika sakit di sini saya beri warna hijau, nanti otomatis akan berwarna hijau. Dan yang terisi di sini adalah yang sebelah hijau. Dimas tanggal absen 9, misalkan izin, tekan huruf I, tekan enter, otomatis akan berwarna kuning ya. Kemudian yang bawah lagi Melika tanggal 13 misalkan dia alpha, enter. Nah, nanti akan berwarna orange. Melinsa izin misalkan tekan I, enter, akan berwarna kuning jika izin. Muhammad Raihan misalkan sakit, tekan S, enter. Nah, otomatis akan berwarna hijau. Raditya misalkan dia alpha, enter. Nah, otomatis akan menyesuaikan di sini ya. Nah, begitu teman-teman ya cara mengetahuinya. Hasil mereka dipaste di sini. Kemudian yang putih berarti mereka tidak hadir pada hari itu. Nah, jika sudah teman-teman delete yang sebelah sini. Teman-teman klik delete di keyboard. Kemudian teman-teman ambil lagi data yang misalkan teman-teman ingin merekap yang hari sebelumnya tanggal 18.
Kita pilih aja di sini tanggal 18, kita seleksi, kemudian sampai sini kita copy paste, kita copy, kita salin, kemudian teman-teman pergi ke Excel lagi, kemudian paste di sini. Nah, otomatis mereka yang tidak hadir adalah yang berwarna putih. Ahmad Faiz tidak hadir lagi. Misalkan ini tanggal 30 ya. Kita buat aja ande-ande, misalkan ini tanggal 18. Ahmad Faiz tidak hadir lagi misalkan sakit. Kemudian Danis tidak hadir lagi misalkan izin. Kemudian Dimas Andika tidak hadir lagi misalkan sakit. David misalkan dia alfa. Ini misalkan saja teman-teman ya. Muhammad Yogi misalkan dia izin. Mailinsa misalkan izin. Kemudian Muhammad Kevin misalkan alfa. Muhammad Rayhan misalkan alfa. Nadia sakit, Raditya izin. Selesai. Dan yang paling bawah Zia Flora misalkan sakit. Nah, sudah selesai teman-teman. Kemudian ini teman-teman download lagi, ini teman-teman delete lagi dan lakukan seterusnya setiap hari sesuai dengan tanggal. Nah, kita bisa melakukan rekapan dengan cara cepat seperti ini teman-teman ya. Tidak perlu melihat satu-satu di data buku absen jurnal kita. Setelah itu teman-teman, manfaatnya lagi, setelah kita mengabsen mereka tiap hari, tiap bulan, teman-teman bisa tandai. Misalkan teman-teman bukan wali kelas ya, misalkan teman-teman adalah guru mapel, teman-teman bisa tandai jadwal teman-teman. Misalkan saya mengajar setiap hari Senin, ini saya tandai di sini, kemudian saya beri warna. Misalkan saya beri warna coklat seperti ini, itu berarti jadwal saya. Kemudian Senin lagi saya beri warna coklat, berarti teman-teman hanya cukup absen sesuai dengan jadwal saja. Misalkan itu sebagai guru mapel. Baik teman-teman, sudah sampai di sini. Begitu cara mengisinya, cara merekap mereka. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini sakit, ini per bulan berapa. Jangan lupa jumlah pertemuannya tiap bulan wajib diisi. Misalkan Juli ada 4 kali pertemuan sebagai guru mapel. Nah, otomatis mereka akan terekap. Jadi mereka misalkan Ahmad Faiz Jamjami sakitnya ada 1 pada bulan Juli ya, alfanya ada 1. Kemudian mereka tidak hadir berarti 2. Karena jumlah pertemuannya ada 4, berarti kehadiran mereka adalah 4. Akan otomatis teman-teman. Ini akan otomatis merekap ya. Kemudian bulan Agustus, misalkan di sini Ahmad Faiz Jamjami sakitnya 2 kali, izinnya sekali. Jumlah pertemuannya ada 4 juga misalkan. Jumlah pertemuannya saya buat misalkan 5 ya. Kemudian yang Juli tadi misalkan ada 5 juga biar nanti enak ya. Yang Agustus misalkan ada 5 pertemuan, Ahmad Faiz Jamjami tidak hadir 3 kali, sakit 2 kali, izin 1 kali, tidak hadirnya 3 kali. Kemudian hadirnya akan otomatis 2 ya. Jumlah pertemuan dikurangi dengan jumlah tidak hadir, otomatis akan terisi 2. Nah, ini akan terus rekap sampai tiap bulan sampai bulan Desember. Dan nanti rekapnya endingnya selama 6 bulan akan ada di hasil rekapan bagian paling belakang. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman. Kita cek ya. Sakit izin alfa di sini adalah rekapan sakit selama 6 bulan. Misalkan bulan Juli Faiz sakitnya 1. Kemudian bulan Agustus sakitnya 2. Berarti sakitnya ada 3. Nah, 3 di sini. Izin dan alfa juga nanti akan, ini adalah jumlah dari semua izin bulan Juli sampai Desember. Ini semua alfa bulan Juli sampai Desember. Kemudian ini ketidakhadiran selama 6 bulan. Biasanya yang kita butuhkan untuk mengisi rapot adalah ini, ketidakhadiran mereka selama 1 semester. Ini akan teman-teman dapatkan secara otomatis di sini. Kemudian ini adalah jumlah ketidakhadiran mereka. Dan yang atas ini adalah jumlah pertemuan yang panjenengan yang Bapak Ibu buat selama 1 semester. Ini tidak usah diisi, ini akan terisi otomatis. Ini akan terisi dari jumlah pertemuan selama 6 bulan yang panjenengan isi secara manual di sini di setiap bulan ya. Nah,
Jika ada anak yang tidak pernah hadir sama sekali selama 1 bulan, misalkan pertemuannya 5, kemudian Faiz ini tidak hadir selama kelima-limanya karena alfa, sakit, izin dan sakit. Nah, nanti akan berwarna hitam. Kehadirannya akan berwarna hitam, artinya anak ini tidak pernah mengikuti pelajaran pada bulan Juli, ya, seperti itu. Kita kembali ke rekap. Sakit izin alfa selama 6 bulan, tidak hadir selama 6 bulan, kehadiran selama 6 bulan, jumlah pertemuan selama 6 bulan. Kemudian yang ini adalah persentase kehadiran mereka. Ini teman-teman yang biasanya juga jarang kita ketahui. Ini adalah persentase kehadiran mereka anak selama 6 bulan, ya. Ini saya tandai jika di bawah 70% kehadiran maka akan berwarna merah. Jika teman-teman ingin merubah, misalkan teman-teman ingin merubah 70% dari alfa mereka, teman-teman bisa rubah sendiri. Caranya tinggal pilih yang bagian atas, kemudian klik conditional formatting, kemudian pilih manage rule. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman ya. Misalkan ini saya ingin merubah 70%, misalkan saya ingin merubah 50% dari kehadiran. Angka ini tinggal dirubah menjadi 5. Artinya mereka yang akan berwarna merah adalah mereka yang mendapat kehadiran persentasenya di bawah 50%. Kalau sudah, teman-teman klik OK. OK lagi. Nah, kita cek, misalkan ini kita anggap masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini hanya sakit sekali. Kemudian yang sebelah sini ini izin sekali. Berarti Faiz Jamjami ini selama bulan Juli hadir 4 kali, selama Agustus hadir 4 kali dari 5 pertemuan. Kita buat rekapnya. Selama 1 semester Faiz ini tidak hadir cuma 2 kali dan hadirnya 8 kali. Berarti persentase kehadiran 80% dan dia menjadi warna hijau, tidak merah lagi, ya. Ini persentase kehadiran dari semuanya teman-teman, dari sakit, izin dan alfa. Misalkan ingin dirubah ke alfa saja, persentase dari alfa, teman-teman tinggal pilih di sini. Rumusnya teman-teman ganti. Kalau ini I8 artinya kehadiran. Teman-teman bisa rubah I-nya menjadi ini bagian A. G8. Teman-teman bisa rubah seperti ini. Ini jadikan G, kemudian enter. Nah, otomatis akan terisi di sini, ya. Ini kenapa kok merah? Karena alfanya belum terisi. Nah, seperti ini. Seperti itu teman-teman ya. Terima kasih, itu saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan semoga aplikasi ini bisa mempermudah teman-teman dalam merekap absensi online siswa-siswi panjenengan semua setiap hari, setiap sesuai jadwal mata pelajaran panjenengan semuanya. Terima kasih, demikian tutorial dari saya. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini agar kedepannya bisa memberikan tutorial yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, silakan download aplikasinya di halaman deskripsi video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.